Seri pelajaran ke-11 dari seri pelajaran mencari kebenaran. Pada saat ini kita akan mempelajari judul dari iman dan pengharapan. Seperti biasanya, ya, sebagai pendahuluan, bahwa manusia terlahir dengan iman yang diturunkan dari orang tuanya. Ya. Nah, jadi setelah kita dewasa, tentu kita harus menyelidiki apakah iman itu benar. Karena namanya kebenaran itu tidak bisa diwariskan, ya. Karena bisa aja ada penyimpangan-penyimpangan, ya, dan akhirnya jalannya sudah tidak benar. Jadi kita harus menyelidiki lagi, apakah iman yang kita dapatkan dari orang tua adalah iman yang benar. Setelah kita selidiki, terbukti benar, maka pegang iman itu sampai mati. Tapi kalau kita selidiki ternyata ada penyimpangan, maka coba cari di mana penyimpangan itu dan perbaiki itu. Dan setelah mendapatkan kebenaran, peganglah itu kuat-kuat sampai mati. Ya. Seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda, siapa saja yang mau mendengarkan. Hanyalah sebagai bahan perbandingan. Apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing? Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga, ya, apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut lebih lanjut. Ya. Bandingkan nanti dengan semua seri pelajaran yang akan kami paparkan di sini. Selamat mencari kebenaran. Sebagai tambahan, di sini saya menggunakan eh, tulisan sebenarnya, ya. Jadi kalau di Lembaga Alkitab Indonesia itu, Tuhan, huruf besar semua, itu sebenarnya adalah eh, sebutan untuk nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Jadi saya tetap menyebutnya Yahweh, bukan Tuhan. Nah, sekarang ada terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia yang justru menyamarkan nama Yahweh. Ya. Anda bisa lihat pelajaran saya mengenai nama Yahweh ini dalam pelajaran ke-15, betapa pentingnya itu sebagai materai keselamatan. Di sini kita tidak akan bahas lebih lanjut tentang nama Yahweh. Juga tulisan Allah di dalam kitab Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, itu saya ganti dengan kata Ibrani sebenarnya itu Elohim, ya. Lalu kalau ada tulisan huruf T-nya saja huruf besar, yang lainnya huruf kecil, maka saya ganti itu dengan Adonai. Kemudian ada kalau tulisan Yesus atau Jesus, itu saya ganti dengan nama Ibrani itu Yahshua. Ya. Jadi di sini saya tidak mau mengganti apa yang tertulis, ya, karena nama tidak boleh diganti, apalagi itu nama yang maha kuasa, ya, pencipta dan pemilik alam semesta. Alangkah absurdnya kalau kita ganti, ya. Alangkah bodohnya yang mengatakan bahwa nama itu tidak boleh disebut karena kudus. Karena tidak ada satupun ayat Alkitab yang menyatakan yang demikian. Melainkan puluhan dan beratus-ratus ayat Alkitab menyatakan bahwa kita harus menyebutkan nama Yahweh, kita harus memuliakan namanya, kita harus memasyurkan namanya, dan harus kita kabarkan namanya ke seluruh muka bumi. Oke, kita tidak akan bahas lebih lanjut tentang nama. Pendahuluan seri ke-11 ini. Kata iman seringkali dihubungkan dengan suatu keyakinan atau agama. Namun, seringkali orang yang mengaku iman, memiliki iman, tidak memahami apa itu iman. Apa hubungannya dengan keselamatan, dan untuk apa mereka memiliki iman tersebut. Kebanyakan orang memiliki iman yang diturunkan dari orang tuanya.
Lalu mereka menurunkan juga kepada anak mereka, dan anak mereka menurunkan lagi kepada anak mereka. Dan begitulah seterusnya menjadi satu siklus turun-temurun. Jadi kebanyakan iman adalah turun-temurun. Indikasinya adalah orang tidak pernah mempelajari dan mendalami dan bahkan mempertanyakan kenapa mereka memiliki iman ini. Kebanyakan mereka menerimanya begitu saja. Iman dijadikan untuk memperkuat ego mereka, sehingga terjadilah kefanatikan, perpecahan, dan peperangan hanya karena mempertahankan ego mereka. Kemudian, kita perlu juga memahami apa itu pengharapan. Karena berharap pada sesuatu yang salah, tentu akan membuat kita kecewa pada akhirnya ya. Dan kita akan stres dan bahkan depresi yang mendalam. Berharap terlalu berlebihan pada hal yang sesat tentu akan menimbulkan radikalisme, ya, atau penyimpangan kekerasan. Hal-hal inilah perlu dipelajari dan selidiki dengan seksama soal iman dan pengharapan, agar kita tidak terlanjur menempatkannya pada tempat yang salah. Latar belakang pelajaran ini. Ada banyak manusia yang dewasa ini mengaku adalah orang beriman. Dan faktanya, di dunia ini ada banyak sekali ilah yang diimani. Dan masing-masing mengklaim bahwa merekalah yang memiliki iman yang benar. Namun, mereka hanya mengandalkan kefanatikan, bukan hasil penyelidikan yang akurat terhadap apa yang mereka imani. Dan ini menimbulkan bahaya fundamentalis, yaitu orang-orang fanatik yang percaya bahwa apabila mereka membela iman mereka dan merugikan orang lain, itulah kebenaran bagi mereka. Mereka hanya membaca dari satu sumber dan dari sumber tersebut hanya di satu tempat tertentu. Lalu mereka menafsirkan secara bebas menurut tafsiran sendiri dan mengajarkannya juga kepada banyak orang lain. Dan mengajarkannya juga turun-temurun. Maka yang ada adalah suatu penyelewengan dari kebenaran. Yang lain terlalu membangga-banggakan imannya dan melecehkan iman orang lain. Padahal pengetahuannya tentang imannya itu masih sangat dangkal. Yang lainnya lagi menganggap iman itu sudah cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan tanpa perlu hukum. Dan lain-lain konsep, paradigma, dan sudut pandang tentang iman. Itulah yang menjadi latar belakang yang perlu dibahas melalui pelajaran ini. Pentingnya kita memahami arti iman dan mana iman yang benar di antara sekian banyak iman. Selain itu, kita juga perlu memahami arti pengharapan. Karena banyak yang berprinsip kalau sudah memiliki iman, maka tidak perlu lagi pengharapan. Atau ada juga yang berpendapat bahwa jangan berharap karena akan kecewa. Jadi itulah latar belakang apa yang akan kita bahas di sini. Maksud dan tujuan seri ke-11 ini, ya. Tujuan pembelajaran soal iman dan pengharapan adalah agar siapapun mengetahui arti iman dan pengharapan dan mengetahui mana iman dan pengharapan yang benar. Karena ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut, Amsal 14 ayat 12. Jadi banyak yang menyangka, oh ini sudah benar, ini jalan yang lurus. Padahal mereka tidak tahu itu ujungnya menuju maut. Ya. Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita harus benar-benar menyelidiki iman dan pengharapan kita, apakah ini adalah kebenaran atau bukan. Ya. Jadi dengan memahami arti iman dan arti pengharapan, serta mengetahui mana iman dan pengharapan yang benar, kita bisa memutuskan apakah akan mempercayai yang benar atau tidak. Atau bisa memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Arti dan definisi iman. Iman menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau kalau kita kembangkan, iman artinya dasar dari pengharapan kita dan bukti dari keyakinan dan kepercayaan kita terhadap segala sesuatu yang tidak terlihat. Iman dalam bahasa Inggris adalah faith. Percaya dalam bahasa Inggris believe. Kita akan bahas perbedaannya nanti. Maka pengharapan kita diperkuat oleh iman.
Iman bahkan mengerjakan kasih kita kepada Elohim dan kepada sesama manusia. Jadi tanpa iman, maka kasih kita akan tawar dan pengharapan kita memudar. Fungsi dan manfaat iman. Iman berfungsi sebagai alat komunikasi manusia untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Tanpa iman, maka kita tidak mungkin berdoa kepadanya. Ya, kalau kita nggak percaya, nggak yakin, nggak punya pengharapan pada Dia, maka kita tidak mungkin akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Manfaat dari iman adalah satu, kita pasrah kepada kuasa yang lebih tinggi, sehingga kepasrahan tersebut mengurangi stres dan depresi. Kedua, kita melakukan hukum, perintah, dan kehendak Yang Maha Kuasa. Tanpa iman, kita tidak mungkin melakukannya. Tiga, iman memperkuat pengharapan kita untuk menjalani kehidupan yang optimis dan diberkati, serta mendapatkan tempat dalam kehidupan kekal. Itulah manfaat iman secara umum, ya, berlaku universal untuk semua agama. Fungsi dan manfaat iman, ya. Sedang manfaat iman sesuai dengan yang diinginkan oleh Mesias, yaitu Yeshua, adalah satu, iman mendekatkan kita kepada Yahweh, Elohim satu-satunya di alam semesta, dan iman menguatkan pengakuan kita akan kematian dan kebangkitan Mesias, yang melayakannya untuk menjadi perantara antara manusia dengan Elohim. Dua, iman membuat kita dapat memahami Alkitab dengan benar, karena orang yang memiliki iman yang benar, lalu dibaptis dalam nama Yahweh dan Yeshua, akan dilimpahkan kepadanya dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan memberikan pemahaman yang benar tentang seluruh isi Alkitab dan seluruh kebenaran. Tiga, iman membuat kita mengenal Yahweh, Elohim kita, dengan benar dan menyembahnya, dan mengenal Sang Mesias, ya, Sang Juru Selamat kita, pendamai kita dengan Elohim dengan benar. Ya, itu tiga manfaat iman ya. Jadi tanpa iman tidak mungkin ada keselamatan. Jadi iman adalah dasar atau pintu untuk menuju ke keselamatan. Tentunya iman yang benar ya. Iman yang salah tidak akan menuju kepada pintu keselamatan. Perbedaan iman dengan percaya. Iman bahasa Inggrisnya faith, ya. Percaya bahasa Inggrisnya belief. Iman biasanya berhubungan dengan suatu kekuasaan atau kekuatan di luar kekuatan manusia, yang diyakini ada dan eksis dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut. Sedangkan percaya bisa diaplikasikan dalam hubungan antar manusia. Namun percaya juga bisa diaplikasikan pada hubungan antara manusia dengan kekuatan supranatural. Jadi intinya begini, percaya itu adalah bagian dari iman. Jadi iman itu bisa percaya ya pada sesama manusia, bisa juga percaya kepada suatu kekuatan supranatural yang tidak terlihat. Jadi iman itu lebih skopnya lebih besar ya. Kalau dalam Alkitab, iman adalah percaya pada Yahweh yang tidak kelihatan dan percaya hukum dan ketetapannya, ya, ketetapan Yahweh. Percaya juga pada Mesias yang diutus oleh Yahweh, percaya pada kematian dan kebangkitan Mesias untuk mendamaikan antara manusia dengan Elohim. Inilah iman dalam Alkitab. Masih perbedaan iman dengan percaya. Dalam perjanjian lama belum ada kata iman. Karena Yahweh hadir langsung di muka bumi di antara manusia ya. Baik melalui malaikatnya, melalui para nabi dan bapa. Namun di zaman akhir ini, Yahweh tidak hadir langsung dan hanya diwakili oleh Mesias. Itulah sebabnya dipakai kata iman, bukan percaya. Jadi iman berhubungan dengan Yahweh, Mesiasnya atau Yeshua, 10 hukum, kasih dan keadilan serta kematian dan kebangkitan Yeshua, baptisan dalam nama Yahweh dan Yeshua serta kecurahan Roh Kudus. Ya, skopnya besar sekali imannya. Jadi iman yang benar ini tapi ya. Kalau iman yang tidak benar ya mungkin konsepnya berbeda lagi gitu. Jadi kalau ada yang memakai kata iman namun tidak berhubungan dengan hal-hal di atas,
sudah pasti adalah sesuatu yang tidak benar atau bukan kebenaran. Contoh-contoh iman. Iman 12 murid terhadap Yesua dan ajarannya. Lalu iman para nabi dan bapa yang diutus Yahweh dalam perjanjian lama. Iman para rasul dan para pionir gereja awal yang belum terkontaminasi oleh heresi atau ajaran-ajaran sesat. Ajaran agama lain yang tidak berhubungan dengan Yahweh, Yesua dan Roh Kudus adalah hanya copy-paste dan menjiplak saja istilah dalam Alkitab, namun tidak memahaminya. Ya. Jadi sebenarnya iman yang benar ya ini. Jadi orang mengklaim wah apa yang mereka yakini itu iman ya. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang sudah saya nyatakan ya berarti sebenarnya itu bukan iman. Hanya menjiplak kata atau tulisan iman tersebut. Iman yang benar dan iman yang sesat. Pada mulanya Adam dan Hawa mengenal siapa penciptanya. Adam dan Hawa mengenal Yahweh, Elohim mereka. Namun keturunan mereka mulai berkreasi ya, mencari dan menciptakan Tuhan-Tuhan dan ilah-ilah lain untuk disembah. Jadi mereka mencari hal yang praktis, ya, hal yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga terciptalah Tuhan-Tuhan dan ilah-ilah lain. Mereka menyembah batu, patung, pohon, bulan, bintang, matahari, patung-patung emas, perak, kayu, dan lain-lain. Dan mereka percaya inilah pencipta mereka. Padahal patung-patung buatan mereka, mereka itulah penciptanya. Hal inilah kekejian di mata Yahweh. Yahweh adalah Elohim yang maha kasih. Namun dia juga maha adil dan maha kudus. Maka siapapun yang sudah diberi napas hidup, berkat yang berlimpah, namun menyembah ilah lain, dan tetap menyembah ilah lain walaupun telah diamarkan, maka mereka pasti akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Dan zaman sekarang, selain kesalahan tafsiran tentang isi Alkitab, sehingga disebut penyesatan atau heresi, iman juga menghadapi tantangan kaum sains, di mana kebanyakan sains meminta bukti-bukti baru percaya. Sehingga lahirlah teori-teori yang menentang keberadaan yang maha kuasa. Bukan hanya Yahweh, melainkan ilah-ilah lain yang bukan Yahweh atau ilah-ilah palsu pun menjadi sasaran ketidakpercayaan manusia. Jelas kepercayaan terhadap sains adalah sesuatu yang melawan Yahweh. Segala sesuatu di alam semesta adalah ciptaannya, yaitu ciptaan Yahweh, termasuk sains dan teknologi. Namun, manusia begitu arogan dan menganggap ilmu, sains, dan teknologi adalah ciptaan mereka, bukan Yahweh. Ini adalah penyesatan era modern dan merupakan iman yang sesat. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh, di mana air bah dikirim Yahweh untuk memusnahkan manusia-manusia durhaka. Demikian juga dengan Sodom dan Gomora. Namun saat Israel dipilih sebagai bangsa, Yahweh berbicara kepada bangsa kafir melalui bangsa pilihannya dan nabi-nabinya. Ketika bangsa Israel tersesat dan menyembah ilah lain, dia menghukum mereka hingga mereka sadar dan kembali menyembah dia. Ketika bangsa Ninive tersesat, dia mengirim Nabi Yunus untuk mengamarkan bangsa tersebut, dan mereka bertobat. Itulah sebagian bukti-bukti bahwa Yahweh lah Elohim yang benar. Dan ilah siapapun yang disembah manusia selain Yahweh, maka sudah pasti itu bukan iman yang benar, melainkan iman yang sesat. Kalau kita percaya pada iman dan bukan iman, kalau kita percaya pada Yahweh, namun tidak melakukan hukum dan ketetapannya, maka itu bukanlah iman. Jika kita percaya pada Yahweh namun masih berbuat kejahatan dan ketidakadilan terhadap sesama manusia, itu juga bukanlah iman. Iman adalah percaya pada Yahweh melalui Mesias yang telah mati dan bangkit untuk mendamaikan manusia dengan Yahweh, sehingga kita layak untuk datang dan menyembah Yahweh. Lalu dibaptis dalam nama Yahweh dan Yeshua, dan memohon untuk dituntun Roh Kudus agar dapat melakukan hukum dan kehendak Yahweh. Itulah iman, dan itulah kebenaran. Selain daripada itu bukanlah iman dan bukan kebenaran. Jadi, percaya pada ilah selain Yahweh, percaya pada sains dan teknologi, bukanlah iman. Melainkan jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut, ya, Amsal 14 dan 12.
Jadi waspadalah dan berhati-hatilah. Perbedaan iman di berbagai zaman. Iman pada zaman dahulu dan sekarang tidaklah jauh berbeda. Yang beriman dengan benar pada Yahweh sangatlah sedikit dibandingkan dengan yang tidak mengimaninya. Kalau mau dibuat perbandingan, tidak sampai 1% manusia di zaman Perjanjian Lama dan di zaman Perjanjian Baru yang memiliki iman pada Yahweh. Kenapa demikian? Karena kecenderungan manusia adalah melihat dan mendengar langsung. Ya. Zaman dahulu mereka hanya bisa mendengar melalui nabi, bapa, dan imam. Zaman sekarang mereka hanya bisa membaca melalui tulisan-tulisan. Namun anehnya, jika penyembahan pada ilah lain sangat marak dan berkembang dengan cepat. Ya, ya, itulah kecenderungan manusia adalah melawan Yahweh, Sang Pencipta, bahkan sejak manusia pertama Adam dan Hawa. Ya, itu kecenderungan. Jadi kita harus berbeda dari kecenderungan itu ya. Itu namanya kecenderungan daging. Seperti tulisan Rasul Paulus. Cara memiliki iman yang benar. Ya. Pertama, percaya pada satu-satunya Elohim, pencipta dan penguasa langit, bumi, dan alam semesta, yaitu Yahweh. Tiada ilah lain selain Yahweh ya. Lihat Yesaya 45 ayat 21, 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Yahweh sendiri menyatakan tiada ilah lain selain Dia ya. Juga ayat-ayat lainnya Yesaya 45 ayat 5 dan 6 dan 12. Lalu Yesaya 41 ayat 4. Yesaya 40 ayat 28, Yesaya 54 ayat 5, Yesaya 46 ayat 5 dan 9, dan Yeremia 10 ayat 6 dan 12. Anda akan menemukan dalam ayat-ayat ini bahwa tidak ilah selain Yahweh. Kedua, percaya pada satu-satunya pendamai dan perantara antara manusia dengan Yahweh, yaitu Sang Mesias yang telah mati untuk menggantikan kematian manusia dan telah bangkit untuk menang atas kuasa maut. Dialah Yeshua, ya. Yeshua HaMashiach, Sang Mesias. Tiga, dibaptis dalam nama Yahweh dan Yeshua. Empat, berdoa memohon diberikan Roh Kudus agar dapat memahami kebenaran. Lima, melakukan kasih, keadilan, hukum, dan kehendak Yahweh, yaitu 10 hukum. Keenam, konsisten bertahan sampai akhir, ya, sembari mengabarkan Injil ini ke seluruh dunia. Ya, itulah cara memiliki iman yang benar ya. Coba Anda praktekkan 6 poin di sini ya, keseluruhannya, dan Anda pasti akan memiliki iman yang benar. Cara memperkuat iman. Ada 5 tips cara memperkuat iman. Satu, selalu membaca Alkitab setiap hari. Kalau saya membaca 15, ini pada waktu saya menulis ini masih 15, sekarang sudah 16 pasal Alkitab setiap hari ya. Bukan saya sombong. Tapi kebenaran kalau memang benar kita nyatakan benar itu bukanlah kesombongan. Kecuali kita merendahkan orang lain ya. Itu baru namanya kesombongan. Kedua, berdoa dan berpuasa dengan rutin ya. Berdoa mungkin bisa 3 sampai 5 kali sehari. Namun, berdoa juga jangan hanya berdoa tapi menyembah. Saya sekarang juga selain berdoa adalah menyembah. Menyembah itu adalah sujud ya, kepala terkena bumi ya kepada Sang Maha Kuasa itu Yahweh. Jadi saya juga lakukan itu 2 kali sehari. Kalau pada hari Sabat, ya, hari ketujuh saya menyembah Dia 7 kali sehari. Untuk berdoa ya lakukanlah doa khusus ya, dan doa setiap saat, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau berangkat ya keluar rumah dan sebagainya. Ketiga, berbagi perhatian, berbuat kasih dan keadilan setiap hari, setiap saat, pada siapa saja, di mana saja. Keempat, mengabarkan Injil kebenaran ini ke seluruh dunia, baik secara offline maupun online. Kelima, berlatih mengendalikan emosi negatif dan menggantinya dengan emosi positif, penuh harapan dan cinta kasih. Ya, praktekkanlah selalu 5 hal ini, maka Anda akan memiliki iman yang semakin hari akan semakin kuat. Arti dan definisi pengharapan. Pengharapan
kata dasarnya adalah harap atau harapan. Harap, berharap, atau harapan adalah suatu keinginan akan sesuatu yang lebih baik. Ada pecundang dan ada orang sukses. Yang membedakannya adalah pecundang full berharap. Sedangkan orang sukses membuat harapan lalu membuat strategi untuk mencapainya. Ya. Jadi Anda mau masuk golongan yang mana? Apakah pecundang atau orang sukses? Ya, inilah definisinya di sini ya. Kalau Anda hanya full berharap, itulah pecundang. Orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang membuat harapan berdasar iman mereka lalu bertindak untuk mencapai harapan tersebut, yaitu dengan penurutan hukum, berbuat kasih, dan berbuat adil. Jadi pengharapan sesuai iman kita adalah berharap sesuatu yang lebih baik, lalu berusaha mencapai harapan-harapan tersebut dengan penurutan hukum-hukum Elohim, mengasihi sesama, dan berlaku adil terhadap sesama. Fungsi dan manfaat pengharapan. Harapan menguatkan semangat akan suatu hal. Harapan menimbulkan gairah. Harapan memberikan kekuatan spiritual. Jadi dalam kerohanian, harapan adalah bahan bakar untuk membakar semangat kerohanian. Bahan bakar untuk menghidupkan iman. Bahan bakar untuk melakukan hukum Elohim dan melakukan kasih. Tanpa harapan, maka iman bisa melemah. Kasih bisa meluntur, dan penegakan hukum secara personal akan terabaikan. Jadi, walaupun iman itu penting, tapi tanpa memupuk harapan, iman akan memudar. Ya, jadi hati-hati, saudara. Maka sangat penting untuk selalu menjaga harapan agar kerohanian dapat dikuatkan. Perbedaan iman dan harapan. Iman adalah meletakkan kepercayaan terhadap sesuatu, sementara harapan adalah memelihara kepercayaan tersebut agar tetap bertahan dan bahkan bertumbuh. Jadi jika iman adalah benih pohon yang baru ditanam dan baru bertumbuh, maka harapan adalah air yang memberi makanan kepada benih pohon tersebut untuk tetap hidup dan bertumbuh. Jadi antara iman dan pengharapan saling memiliki keterkaitan. Atau jika dikatakan dengan istilah lain, iman adalah awal, pengharapan adalah lanjutan. Tidak ada iman, tidak ada harapan. Tidak ada harapan, maka iman akan kering dan mati. Bentuk harapan yang salah. Harapan sangat berguna sebagai motivasi. Namun harapan yang tidak ditindaklanjuti dengan tindakan akan mewujudkan tidak ditindaklanjuti dengan tindakan untuk mewujudkan harapan adalah salah. Lalu harapan-harapan yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku, entah itu hukum negara atau hukum iman, itu juga termasuk harapan yang salah. Jadi sebelum berharap, selidiki dulu apakah harapan tersebut benar atau tidak. Dan setelah yakin benar, lanjutkan harapan dengan mewujudkannya dengan tindakan untuk mewujudkan dan mencapai harapan tersebut. Harapan yang benar. Harapan yang benar adalah harapan yang berguna bagi diri sendiri, berguna bagi orang lain, dan tentu tidak bertentangan dengan aturan dan hukum negara, serta tidak bertentangan dengan hukum yang maha kuasa. Namun seringkali manusia membuat harapan yang salah. Berharap mujizat dari iblis dengan pergi ke gunung-gunung tertentu, ya. Berharap banyak tetapi nihil tindakan, jelas merupakan mimpi di siang bolong. Atau berharap hal-hal yang buruk terjadi pada orang lain, sama saja dengan mengutuk atau menyumpah. Tentu juga merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh Yahweh untuk kita lakukan. Contoh-contoh pengharapan. Pengharapan atau berharap adalah memiliki keinginan yang dapat terjadi, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk perusahaan, dan lain-lain. Jadi pengharapan seperti menjadi lebih pintar, lebih dewasa, keluarga lebih rukun, perusahaan tempat bekerja lebih maju, adalah contoh-contoh sederhana suatu pengharapan. Namun dalam konteks iman, maka pengharapan itu seperti bisa menjadi warga kerajaan Elohim, ya, bisa masuk surga, bisa mengabarkan Injil, bisa melayani orang lain dalam penginjilan, bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi Yahweh dengan sepenuh hati dan jiwa,
bisa melakukan kehendak Elohim kita dengan benar, dan lain-lainnya. Inilah pengharapan yang sesuai dengan keinginan Yahweh ya. Kunci dari pengharapan adalah melakukan sesuatu agar harapan kita terwujud. Seperti contohnya bisa mengabarkan Injil, maka kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab dengan lebih intens ya, atau lebih sering. Sehingga benar-benar menguasai dan memahami seluruh isi Alkitab. Tanpa hal tersebut, percuma saja penginjilan yang kita lakukan. Jadi berharap harus ada tindakan untuk mewujudkan harapan itu. Ya, jangan jadi pecundang hanya full berharap. Berharap bisa mengasihi sesama tentu harus bisa memahami sesama. Mengasihi tidak selalu harus memberi materi ya, tetapi memberi perhatian, memberi masukan positif, membantu dalam tugas dan pekerjaan orang lain, memotivasi dan menguatkan mereka. Semua termasuk mengasihi sesama ya. Jadi jika harapan kita bisa mengasihi sesama, tentu kita harus memiliki rasa simpati dan empati terhadap sesama. Jika kita belum memiliki simpati dan empati, kita harus berusaha cari tahu caranya dan mulai mempelajari dan mempraktekannya. Jadi intinya pengharapan itu tidak berdiri sendiri, melainkan dibutuhkan persiapan dan tindak lanjut untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Hubungan iman dan pengharapan. Kita berharap karena memiliki iman. Kita memiliki iman karena apa yang kita baca dan dengar ya, terutama dari Alkitab. Jadi iman menimbulkan pengharapan. Sebaliknya, harapan akan memperkuat iman. Jadi kedua hal ini saling terkait ya, saling menguatkan dan saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang hanya ingin memiliki iman tadi tapi tidak mau memiliki harapan, itu salah. Imannya akan semakin pudar kalau tidak mempunyai harapan. Lalu ada orang hanya berharap saja tidak memiliki iman, itu juga salah besar. Ya. So, dua-duanya harus berjalan beriringan. Namun di zaman akhir ini, semua pemahaman akan kebenaran akan kita bisa dapatkan hanya melalui kuasa roh Elohim, yaitu roh kudus. Tanpa roh kudus, kita akan tersesat dalam pemahaman akan kebenaran. Untuk mendapatkan roh kudus atau diberikan roh kudus, kita harus memohon berulang-ulang dalam doa dan puasa kepada Yahweh melalui nama Yeshua. Sembari mempelajari dengan berulang-ulang isi Alkitab dan kitab-kitab firman Elohim lainnya seperti kitab Henok, kitab Baruk, kitab Esdras, kitab Yobel, dan Yasan. Tanpa membaca yang benar, Roh Kudus juga tidak akan hadir dalam diri kita. Hubungan iman dan perbuatan. Telah dikatakan di atas bahwa iman datang dari membaca dan mendengarkan apa yang tertulis dalam Alkitab dan kitab para nabi-nabi yang lain yang diilhamkan. Dari iman timbullah dorongan untuk penurutan melakukan kehendak Yahweh dan mengasihinya dan mengasihi sesama manusia. Itulah perbuatan. Dan perbuatan yang dilakukan dalam iman yang benar dan dilakukan konsisten terus-menerus, itulah kasih. Kita akan bicarakan hukum dan kasih dalam satu pelajaran khusus. Jadi iman tanpa perbuatan sia-sia. Demikian kata Yakobus, Rasul Saudara Yesua. Sebaliknya Rasul Paulus mengatakan cukup dengan iman, karena hukum tanpa iman adalah sia-sia. Konteks Rasul Paulus di sini adalah harus iman dahulu baru perbuatan. Karena tanpa iman yang benar, Roh Kudus tidak akan diberikan kepada kita. Dan tanpa Roh Kudus, sia-sia segala pengetahuan kita akan hukum. Ya, kita akan tetap tersesat, dan artinya kita tidak memiliki iman yang benar. Hubungan harapan dan perbuatan. Harapan timbul karena iman. Harapan memperkuat iman. Jadi harapan menguatkan kita untuk, salah nih. Harapan menguatkan kita untuk melakukan hukum dengan benar dan sungguh-sungguh dan konsisten. Tanpa harapan, maka perbuatan kita akan dilakukan dengan terpaksa. Kasih kita terasa hampa dan terasa dibuat-buat. Jadi harapan memperlancar penurutan kita akan hukum dan konsistensi penurutan hukum dan menimbulkan kasih yang murni. Jadi harapan itu juga sangat penting.
Alasan kita membutuhkan iman yang benar. Karena ada banyak iman di dunia, seperti banyaknya jalan menuju ke Roma. Namun jalan menuju keselamatan hanya satu, ya. Saya ulangi, jalan menuju keselamatan hanya satu. Itulah jalan yang sempit, sukar, dan tidak menarik, dan orang-orang yang mencintai dunia tidak tertarik untuk melewatinya. Sekalipun mereka tahu itu jalan yang benar. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki penguat yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang dikirim Elohim bagi siapa yang percaya pada pemberitaan Mesias dan dibaptis dalam nama Yahweh dan Yesua. Dan tanpa iman yang benar, kita tidak mungkin melewati jalan yang benar menuju keselamatan. Kita akan tersesat dalam rimba penarikan dunia yang menipu. Alasan pentingnya pengharapan. Pengharapan menguatkan iman kita. Pengharapan yang benar menguatkan iman yang benar. Tanpa pengharapan, iman kita bisa turun dari waktu ke waktu. Harapanlah yang memberikan bahan bakar untuk kembali menggairahkan iman kita kepada Yahweh, Elohim kita. Apalagi penarikan dunia yang hebat serta kuasa-kuasa kegelapan yang dahsyat akan sangat menggoda dan melemahkan iman kita. Tapi pengharapan dan kekuatan Roh Kudus akan sanggup mengalahkan dan menyingkirkan kuasa-kuasa dunia dan kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Cara memiliki pengharapan yang benar. Satu, pelajari Alkitab dan kitab-kitab para nabi lain yang membawakan firman Yahweh. Pelajari secara rutin dan konsisten. Tanpa pengetahuan yang benar, maka iman dan pengharapan juga tidak benar. Dua, pastikan Anda percaya dan menjadikan Yahweh sebagai satu-satunya ilah Anda yang Anda yakini dengan sungguh-sungguh sebagai pencipta dan penguasa bumi dan alam semesta. Dan jadikan Yeshua sebagai pendamai dan penghubung Anda untuk dapat datang kepada Yahweh. Terimalah baptisan dalam nama Yahweh dan Yeshua dan Roh Kudus. Tiga, berdoa dan berpuasa agar Anda diberikan Roh Kudus untuk menuntun Anda untuk berada di jalan kebenaran. Keempat, lakukan perintah Yahweh terutama 10 hukum dengan benar dan konsisten setiap hari dalam kehidupan Anda. Kasihi Yahweh dan sesama manusia. 5. Beritakanlah Injil kebenaran yang telah Anda percaya kepada semua teman Anda dan kepada siapapun yang Anda kenal agar Anda membantu Sang Mesias dalam membangun kerajaan Elohim di bumi ini. 6. Bantulah janda-janda dan yatim piatu dengan kesanggupan Anda, hiburkan orang-orang yang berduka, kunjungi saudara-saudara yang sakit, dan kuatkan mereka dan doakan mereka. Maka pengharapan Anda akan dikuatkan. 7. Dan tetaplah berharap dan pupuk harapan Anda dengan selalu mengasihi Yahweh dan sesama, karena Anda yakin upah Anda menanti di surga. Itulah 7 poin, 7 tips untuk memiliki pengharapan yang benar. Cara memperkuat pengharapan. Setelah memiliki pengharapan yang benar, maka pengharapan itu perlu diperkuat. Ya. Pertama, lakukan penginjilan online dan offline dan selalu berbuat kebaikan, memberi perhatian dan berbagi rezeki kepada sesama. Kedua, selalu berdoa dan berpuasa secara rutin, memohon Roh Kudus, selalu menuntun jalan kehidupan Anda, dan menguatkan iman dan pengharapan Anda. Tiga, selalu menikmati kehidupan Anda apa adanya, penuh kasih dan sukacita, lemah lembut, dan panjang sabar. 3 tips ini akan membuat pengharapan Anda, pengharapan akan keselamatan, ya, pengharapan dalam iman yang benar. Simpulan, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan apa yang kita perbuat atau dasar dari kasih. Pengharapan adalah penguat dari iman dan kasih. Dengan memperbesar dan memperkuat harapan, maka iman juga makin kuat dan perilaku kasih juga makin kuat. Iman didapat dari membaca, melihat, dan mendengar. Bacaan yang salah dan salah menyesatkan iman. Jadi acuan bacaan tetap harus dari Alkitab dan kitab-kitab nabi-nabi yang memuliakan Yahweh. Dengan iman yang benar dan kuat, maka pengharapan pun pada arah yang benar dan makin kuat. Oke, materi pelajaran ke-11 kita sudah selesai, yaitu mengenai iman dan pengharapan. Ya. Jadi ada sedikit perubahan ya. Kalau di versi sebelumnya hanya apa itu iman. Sekarang saya tambahkan revisi menjadi iman dan pengharapan. Oke, terima kasih. Eh,
Jangan lupa untuk seri-seri selanjutnya ya, dan seri-seri sebelumnya kalau Anda belum tonton, silakan ditonton. Doa dan harapan saya bagi semua orang yang melihat, mendengar, dan eh, mempelajari seri pelajaran yang saya bawakan ini, kiranya eh, kasih dan pengharapan dan berkat dari Yahweh dan Roh Kudus dicurahkan pada Anda semua. Haleluya, terpujilah Yahweh.